Informasi pertama di Rumah Pemilu hari ini, saudara, datang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang hari ini akan membacakan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim konstitusi. Menurut Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan MK Fajar Laksono, sidang akan digelar secara terbuka. Seluruh pelapor dan hakim konstitusi diundang untuk hadir dalam sidang putusan tersebut. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK telah melaksanakan rapat Majelis Kehormatan untuk menganalisis laporan dan keterangan berbagai pihak. Total ada 21 laporan disampaikan ke Majelis Kehormatan MK dengan tuntutan meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat. Kita sudah mengagendakan pukul 16 nanti ya, pukul 16, dan kita sudah panggil seluruh pelapor. Tentu mungkin tidak semua pelapor bisa hadir karena kapasitas ruang sidang. Nanti kita di ruang sidang pleno di gedung 1, dan tentu seperti sidang-sidang sebelumnya nanti akan bersifat terbuka untuk umum. Semua masyarakat publik itu bisa langsung mengikuti memonitor pengucapan putusan MK nanti. Ketua Umum Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto meminta wartawan untuk tidak menanyakan soal agenda pembacaan putusan Majelis Kehormatan MK soal laporan dugaan etik Hakim Konstitusi. Rencananya Majelis Kehormatan MK hari ini akan membacakan putusan dugaan etik Hakim Konstitusi. Prabowo Subianto telah kita terima. Pak, ya. Pesan MK nanti pas sore, nanti jam 4 sore. Ya tanya sana ya, jangan tanya saya. Oke, terima kasih. Gimana Pak? Sementara itu calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres di pemilu 2024. Anies yakin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menjunjung tinggi etika dan objektivitas dalam memberikan keputusan. Jadi kita percayakan kepada majelis kehormatan untuk menuntaskan tugas dengan baik, dan kami percaya bahwa mereka akan menjunjung tinggi etika dan menjunjung tinggi objektivitas. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang ulang soal syarat usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun. Hal itu sesuai dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNISIA yang bernama Brahma Aryana. Dan Brahma ini berharap hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang bisa maju sebagai Capres-Cawapres dan tidak berlaku bagi kepala daerah di bawah level gubernur. Sementara itu, saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan sejumlah kejanggalan saat menangani laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Kejanggalan tersebut antara lain gugatan yang tidak ditandatangani oleh pemohon ataupun penasihat hukum. Kemudian juga Majelis Kehormatan menilai adanya dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kemudian Majelis Kehormatan MK juga menduga adanya kejanggalan saat pendaftaran perkara nomor 90. Diketahui gugatan itu sempat ditarik lalu dibatalkan penarikannya. Nasib Ketua MK Anwar Usman dan Hakim MK lainnya soal dugaan pelanggaran etik tinggal hitungan jam. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bhayangkara Raya Jakarta, Profesor Juanda memprediksi Ketua MK Anwar Usman bakal menerima sanksi etik berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi etik, Majelis Kehormatan MK juga diharapkan bisa memberi rekomendasi untuk mengoreksi ulang putusan 90 soal syarat Capres-Cawapres. Maka saya memprediksi kemungkinan besar bahwa ada salah seorang
hakimnya adalah dinyatakan pelanggaran kode etik berat. Diberhentikan dengan tidak hormat. Dan diberhentikan dan harus dan wajib. Nah, kalau begitu pelanggaran tidak hormat, saya pikir legitimasi moral dari putusan nomor 90 itu sudah tidak ada lagi. Roh daripada hukum itu adalah keadilan sudah tercabut, dan saya kira ini jelas cacat material dan cacat formil. Demi untuk keadilan tidak ada masalah. Misalnya merekomendasi, ada kata-kata merekomendasi bahwa ini adalah diperiksa ulang misalnya. Saya kira itu yang kita minta, ada terobosan gitu. Walaupun tidak keluar dari secara substansi putusan MK itu di bidang etik. Karena terbukti etik, maka ada rekomendasi untuk diperiksa ulang. Sementara, salah satu hakim konstitusi di tahun 2015, Idewa Gede Palguna menyebut, usai putusan Majelis Kehormatan MK, pengujian ulang terhadap putusan 90 dimungkinkan dilakukan hakim MK meski hanya diikuti 7 hakim. Majelis Kehormatan tidak bisa memang memasuki ranah putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi itu bisa menjadi alasan kalau misalnya hendak dilakukan pengujian ulang terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu berdasarkan alasan konstitusional baru yang disebutkan dalam pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan tampaknya itu sudah ada yang mengajukan. Di pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya berpendapat bahwa tidak diperlukan pemeriksaan persidangan lagi, sudah cukup berdasarkan pasal 54, hakim bisa langsung untuk mengumumkan nanti jadwal putusan gitu loh. Oke. Bisa cepat sebenarnya, bisa cepat. Oke. Menurut hukum acara, quorum persidangan maupun quorum pengambilan keputusan itu harus 9 dalam keadaan luar biasa, tidak boleh kurang dari 7. Itu. Di pundak moralitas dan integritas Majelis Kehormatan MK lah kini publik menaruh harapan besar. Putusan Majelis Kehormatan MK jadi pertaruhan mengembalikan marwah MK yang akan dicatat dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, di bahu para majelis kehormatan dari Mahkamah Konstitusi nantinya akan ditentukan moralitas dan juga integritas dari sidang yang bergulir selama ini, sidang dugaan pelanggaran etik dari Hakim Konstitusi yang hari ini putusannya atau sore hari ini akan dibacakan oleh Majelis Kehormatan MK. Nah, kemudian sudah bersiap di sana jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa. Tifal, apakah semua pelapor hari ini turut menghadiri sidang pembacaan putusan, Tifal? Sudah ada pelapor yang hadir ke gedung utama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan agenda memenuhi undangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mendengar putusan atas hasil dari sidang dugaan pelanggaran kode etik dari Hakim Konstitusi di MK Republik Indonesia. Tadi salah satunya adalah Alam Syah Hanafiah bersama dengan rekannya begitu ikut mendampingi tadi beberapa saat sebelum saya melaporkan informasi ini kepada Anda, Maidop. Tadi saya konfirmasi bahwa ia membenarkan bahwa ia diundang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mendengar langsung hasil putusan dari MK dan dijadwalkan benar berlangsung pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tadi saya sudah melihat bahwa Alam Syah Hanafiah sudah berada di ruang tunggu, tinggal menunggu lagi pihak-pihak lain yang juga diundang oleh Sekretariat Majelis Kehormatan untuk ikut serta dalam agenda mendengarkan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tadi lewat keterangan awal yang disampaikan oleh Ketua Sekretariat MK, Fajar Laksono menyampaikan kepada saya pagi tadi bahwa nanti ada forum untuk mendengarkan sidang ini tidak terbatas pada sidang tatap muka, tapi juga diberi kesempatan untuk pihak-pihak pelapor untuk mengikuti proses sidang secara daring begitu melalui Zoom yang sudah disiapkan oleh pihak Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang juga akan menarik perhatian adalah sejauh mana dari Majelis Kehormatan ini akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang dilaporkan, dan ini bakal berlangsung kurang dari 1 jam dari sekarang, Maidop. Ya, kurang dari 1 jam nanti semua mata akan tertuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menunggu dari hasil putusan soal pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari gedung MK Jakarta.